Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Perkenalkan, saya Nisa Nuraulia, absen 24. Saya Najwa Nuain, absen 22. Saya Esti Supriyanisa, absen 13. Dari program studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Untuk video kali ini kita akan membahas yang pertama, bunga, yang kedua bunga majemuk, yang ketiga ada anies. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Esti Supriyanisa. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu bunga sederhana. Bunga sederhana merupakan aplikasi ekonomi bisnis dan deret yang apabila seseorang berinvestasi atau menerima sejumlah bunga, maka nilai uang yang diterima sesuai dengan nilai bunganya. Yang pertama, saya akan menunjukkan rumus pada bunga sederhana itu sendiri. Di sini ada Fx sama dengan P, buka huruf 1 ditambah I dikali NI. Yang pertama Fx merupakan nilai uang pada tahun T, lalu P merupakan modal atau pinjaman awalnya, lalu I merupakan suku bunganya, dan yang N merupakan periode waktu. Oke, di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama ada Tuan A mendepositokan uang sebesar 75 juta rupiah. Berapakah nilai deposito Tuan A pada tahun kelima jika suku bunganya sebesar 15% per tahun? Di sini kita harus menganalisis diketahuinya terlebih dahulu, di mana P adalah 75 juta, N atau periode waktunya adalah 5 tahun, dan I atau suku bunganya adalah 15%. Masukkan nilai-nilai dari yang sudah kita ketahui ini. P-nya adalah 75 juta, I-nya adalah 15%, harus kita ubah menjadi bilangan desimal, yaitu 0,15. Dikali N-nya berapa? Yaitu 5. Langkah yang pertama, kita harus mengkalikan 0,15% dikali dengan 5. Kita tulis di sini 75 juta 0,75. Tinggal kita tambah 1 ditambah 0,75 adalah 1,75. Ini kita tinggal mengkalikan 75 juta dikali dengan 1,75. Kita dapatkan hasil yaitu sebesar 131 juta 250. Lanjut untuk kepada soal yang kedua. Di sini ada Tuan B menerima pinjaman dari bank pada bulan ke-18. Nilai pinjam Tuan B menjadi 95 juta. Berapakah pinjaman pokok Tuan B jika suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 15%? Soal yang kedua, kita analisis juga diketahuinya. Yang pertama ada Fn sama dengan 95 juta. N atau periode waktu yang dimana 18 bulan harus diganti ke tahun. 18 bulan sama dengan 1,5 tahun. I, suku bunganya sama dengan 15%, diubah lagi menjadi 0,15. Rumusnya agak berbeda dari soal yang pertama ya teman-teman. Di sini ada P sama dengan Fn per buka kurung 1 ditambah I dikali N. Penyelesaiannya kita tinggal masukkan nilai Fn-nya yaitu 95. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mengkalikan 0,15 dikali 1,5. Bisa kita 0,15 dikali 1,5. Kita mendapatkan hasil yaitu 0,225. Kita tambah terlebih dahulu 1 ditambah 0,225. Akhir kita tinggal membagi di mana 95 juta dibagi dengan 1,225 77 juta 551. Selanjutnya ada soal yang ketiga atau yang terakhir. Di sini ada Tuan C mendepositokan uang sebesar 150 juta rupiah. Pada tahun ke-6, deposito Tuan C menjadi 256 juta rupiah. Berapakah suku bunga yang dikenakan untuk deposito Tuan C? Contoh soal yang ketiga, kita analisis terlebih dahulu diketahuinya. Di sini ada P sama dengan 150 juta, N atau periode waktunya yaitu 6 tahun, Fn sama dengan 256 juta. Yang ditanya dari contoh soal ketiga yaitu I atau suku bunganya. Rumus pada contoh soal yang ini hampir sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu F6 sama dengan P buka kurung 1 ditambah I dikali N. Penyelesaiannya kita tinggal masukkan rumus-rumus yang tadi sudah saya jelaskan. F6-nya yaitu 256 juta. Selanjutnya kita harus memindah ruaskan P ke ruas kiri per 150 juta. Maka selanjutnya kita harus membagi 256 juta dibagi dengan 150 juta sehingga mendapatkan hasil yaitu 1,71. Untuk yang ini kita tinggal turunkan saja. Angka 1 di sini kita pindah ruaskan ke ruas kiri. 1,71 dikurang 1 mendapatkan hasil 0,71. Sini kita tinggal mencari I-nya berapa. I 0,71 bagi 6 sehingga mendapatkan hasil 0,11. Ini masih dalam bentuk desimal ya teman-teman. Tinggal kita ubah menjadi persen yaitu 11%. Perkenalkan,
saya Nisa Nuraulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Lanjutan dari materi bunga sederhana tadi. Jadi, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal dan juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Di sini rumus dari bunga majemuk itu ada dua. Yang pertama, Fn sama dengan P kali dan kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat M, atau Fn sama dengan P kali dan kurung 1 tambah I per M tutup kurung pangkat N kali M. Dimana keterangannya Fn adalah nilai uang pada tahun ke M, P adalah modal awal atau pinjaman awal, dan I adalah suku bunga, N adalah periode atau waktunya, dan M adalah frekuensi pembayaran bunganya. Di sini kita sudah punya contoh soalnya, yaitu Tuan X mendepositkan uang sebesar 100 juta dengan suku bunga yang berlaku sebesar 17% per tahun. Berapa nilai deposito Tuan X pada tahun ke-6 dengan pembayaran bunganya diakumulasikan secara semesteran, harian, bulanan, dan tahunan. Di sini kita sudah dapat yang diketahui, yaitu modal awalnya 100 juta, periodenya yaitu 6 tahun, dan suku bunganya yaitu 17%. Di sini kita harus mengganti nilai persenan dengan angka desimal. Dan yang ditanya yaitu F6. Di sini kita jawab nomor 1, di mana frekuensi pembayaran bunganya yaitu per semesteran. Di sini kita sudah tulis F6 jika M sama dengan 2. F6 kita tulis ulang rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan angka yang diketahui. F6 sama dengan P-nya adalah 100 juta kurung 1 ditambah I-nya yaitu ini 0,17 per M-nya yaitu tadi 2 pangkat N-nya 6 dikali M-nya 2, lalu 1 ditambah 0,17 bagi 2 yaitu hasilnya 0,085 pangkat 6 kali 2 berarti 12. Kita gunakan lagi 1 tambah ini berarti 1,085 pangkat 12, 1 juta jadi dikali 1,085 pangkat 12 itu hasilnya 2,66. Selanjutnya kita tinggal mengkalikan angka 100 juta dengan 2,66, di mana hasilnya berarti 296 juta. Nah, di sini adalah hasil dari frekuensi pembayaran bunga per semesteran. Selanjutnya nomor 2 yang ditanya adalah harian, berarti M-nya adalah 365. Di sini kita sudah tulis ulang rumusnya, tinggal masukkan angka yang diketahui tadi. 0,17 dibagi 365 hasilnya yaitu 0,0005 kali ini hasilnya 2190. Lalu 1,0005 pangkat. Nah, ini hasilnya 2,9. Maka kita dapat hasilnya F6 sama dengan ini kali ini yaitu 299. Selanjutnya nomor 3 yaitu yang ditanya bulanan, berarti M sama dengan 12. Kita masukkan lagi nilai yang diketahui yaitu 100, berarti F6 sama dengan 100, 1 ditambah ini hasilnya 0,14. Ini kali ini itu F6 sama dengan 100 ditambah 1,14 di sini F6 berarti 100 juta kali 2,72, maka hasilnya F6 sama dengan 272 juta. Soal terakhir yaitu yang ditanya kuartal, maka di sini M-nya adalah 4. Di sini rumusnya sudah tertulis, tinggal kita masukkan nilainya yaitu F6 sama 1 ditambah ini hasilnya 0,043. Tinggal kita kalikan F6
present value sama dengan anuitas dikali 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I atau interest atau suku bunga tutup kurung dipangkatkan menjadi min N. N itu adalah periode per I. Ini adalah contoh soal tentang present value. Kita akan baca dulu soalnya. Yang pertama, tentukan nilai sekarang dari uang yang diterima sebesar 2 juta rupiah setiap tahunnya selama 5 tahun apabila tingkat bunga sebesar 15%. Jadi, kita diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, anuitas itu sebesar 2 juta rupiah, untuk interest itu sebesar 15%. Kalau dalam anuitas, semua interest atau nilai suku bunga itu jadikan desimal, jadinya 0,15 dan periode masanya adalah 5 tahun. Lanjut, di sini saya sudah menulis rumusnya. Jadi kita tinggal taruh aja angkanya. A itu 2 juta dikurang 1 ditambah interestnya 0,15 pangkat min N nya. Min N itu karena N 5 tahun jadi pangkat minus 5 per 0,15. Nah, untuk matematika seperti ini kita harus tambahkan dulu baru kita pangkat. Jadi 1 dikurang 1,15 pangkat minus 5 per 0,15. Hasil dari 1,15 pangkat minus 5 itu hasilnya 0,50 per 0,15. 1 dikurang 0,50 itu kan 0,50. Nah, 0,50 dibagi 0,15 itu hasilnya 3,33. Jadi 0,50 dibagi 0,15 sama dengan 3,3. Hasilnya adalah 6.660.000. Kali ini materi yang kedua yang kita bahas tentang besaran cicilan anuitas. Di sini terdapat rumusnya. Yang pertama, anuitas sama dengan present value per 1 dikurang 1 buka kurung 1 tambah interest tutup kurung pangkat minus N atau periode per interest. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, tuan A menjamkan uang di bank sebesar 150 juta yang harus dilunasi dalam 15 kali pembayaran. Berapa cicilan dari pinjaman tersebut apabila tingkat bunga sebesar 12%? Nah, di sini diketahui present value-nya itu 150 juta rupiah. Untuk interestnya 12%. Jadikan desimal 0,12. Nah, ini harus dibagi dengan 12 karena pinjamannya itu lebih dari setahun. Karena 18 satu tahun itu ada 12 bulan, sedangkan ini 18 kali pembayaran itu lebih dari setahun. Jadi harus dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun yaitu 12 bulan sama dengan 0,1. Dan untuk periodenya 16 bulan. Ini ada udah masukin rumusnya. Jadi kita langsung tulis aja. Ini 150 juta 1 dikurang hasil dari 1 ditambah 0,01 kan 1,01 dipangkatin minus 18 hasilnya jadi 0,836 per 0,01. Kalau udah seperti ini jadi 1 ini dikurangi 0,836 terlebih dahulu hasilnya 0,164 per 0,0 nya. Karena ini masuknya ke dalam tafsiran terbesar jadi kita ganti jadi 0,17. Cara pembaginya itu 150 juta dibagi hasil dari 0,17 per 0,01 dan hasilnya 823.529 rupiah. Yang ketiga kita bakal bahas tentang future value. Future value itu nilai yang akan ada di masa depan. Jadi kita di sini tuh harus mencari tahu berapa sih angka yang kita gunain atau yang bisa kita prediksi untuk masa depan. Untuk future value ini rumusnya future value sama dengan anuitas dikali buka kurung 1 ditambah interest atau suku bunga tutup kurung pangkat N minus 1 per interest. Nah, kita bakal bahas tentang contoh soal future value ini. Tentukan nilai yang akan datang dari uang yang disimpan sebesar 250.000 setiap bulannya. Nah, di sini saya kotakin kata setiap bulannya karena itu adalah keyword dari pengerjaan si future value ini selama 6 tahun. Jika tingkat bunga yang berlaku sebesar 13%. Langsung aja kita masukin diketahui dan ditanyanya. Yang diketahuinya ada anuitas. Anuitasnya itu sebesar 250.000. Ada periodenya selama 6 tahun. Nah, karena tadi saya udah punya keywordnya nih setiap bulannya, jadi kita harus dikalikan dengan 1 tahun itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan kan? Makanya 6 tahun dikali 12 bulan yaitu 72. Interestnya 13%, kita jadikan desimal seperti biasa, jadinya 0,13. Yang ditanya tentang tingkat bunganya. Future value 250.000 dikali buah kurung 1 ditambah 0,01 pangkat 72 minus 1 per 0,01. Jadi 250.000. Seperti biasa intinya kita tambahin dulu yang ada di dalam kurung. Hasil dari 1,01 pangkat 72 itu hasilnya 2,05 dikurang 1 dikali 2,05 dikurang 1 itu hasilnya 1,05 per 0,01. 250.000
dikali hasil dari pembagian 1,05 dibagi 0,01 ini hasilnya 105. Nilai yang akan datang di masa depan adalah sebesar 26.250.000. Kali ini kita bakal bahas tentang materi aktivitas yang keempat. Yang pertama yang itu adalah periode cicilan. Di periode ini memang rumusnya agak sedikit rumit karena pakai logaritma. Untuk rumusnya sama dengan N. Jadi di periode cicilan ini kita mencari tahu berapa sih waktu yang dibutuhkan dalam bentuk bulan atau bakal tahun. N sama dengan logaritma dikali kurung 1 ditambah future value dikali interest per anuitas dikali 1 ditambah interest terkurung dibagi logaritma 2 1 ditambah interest. Nah, di sini ada satu soal tentang periode cicilan. Soalnya Tuan A menyetorkan uangnya di bank setiap bulannya. Di sini tuh ada keywordnya setiap bulannya. Jadi itu tuh harus dibagi sama satu bulan yang ada dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan sebesar 500.000 untuk mendapatkan modal usaha sebesar 125 juta. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan A untuk mendapatkan nilai uang tersebut jika tingkat bunga sebesar 15%. Nah, kita di sini kita buat dulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui future value-nya itu 125 juta rupiah. Interestnya sama dengan 15%, kita jadikan desimal 0,15. Karena tadi keywordnya ada setiap bulannya, jadi kita harus dibagi 12 karena 12 itu kan satu tahun ada 12 bulan sama dengan 0,0125. Ada anuitasnya itu sama dengan 500.000. Nah, yang kita cari ini sih periodenya. Langsung aja kita masukin N sama dengan log di bawahnya log 1 ditambah 125 juta dibagi 0,0125 untuk menghilangkan koma kita cari 4 angka nolnya jadinya 1.562.500 per 1 tambah 0,025 jadinya 1,0125 lanjut bawahnya kita turunin lagi 1 per 500.000 dikali 1,0125 untuk menghilangkan 4 angka di belakang koma kita coret 4 nolnya jadinya 506.250 per lognya 1,0125 N sama dengan log antara 1.562.500 dibagi 506.250. Jadi hasil dari pembagian itu adalah 1 ditambah 3,09 per log 1,0125. 1 ditambah 3,09 itu adalah log 4,09 dibagi log 1, hasilnya itu adalah 0,61 per 0,005. Jadi periode yang kita dapatkan itu adalah 122. Ini dalam bentuk bulan. Nah, kalau dalam bentuk tahun ya selama 10 tahun 2 bulan. Sekian pemaparan materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk bahan belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.